Ini adalah sebuah kisah nyata yang sangat di luar Nurul. Seorang guru kesepian yang menjalin asmara dengan muridnya sendiri. Awalnya semua hanya karena bimbingan belajar teori, namun lama-kelamaan justru berubah menjadi belajar praktek bercocok tanam. Hal yang sangat mengejutkan terjadi ketika ia telah hamil. Apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding ruang guru itu, dan bagaimana akhir dari kisah cinta terlarang ini? Kisah ini akan membuatmu terdiam, menangis, dan merenung. Simak terus kisahnya. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan beginilah kisah lengkapnya. Bu Maya, seorang wanita muda, baru berusia 30 tahun, cantik dalam kesederhanaan. Ia adalah guru IPA di sebuah SMA di pinggiran kota yang jauh dari keramaian. 2 tahun lalu, ia resmi bercerai dari suaminya. Alasan perceraian tak pernah jelas bagi orang luar. Tapi bagi Bu Maya, itu luka yang ia sembunyikan rapat-rapat di balik senyum dan kecerdasannya di kelas. Sejak perpisahan itu, hidupnya berubah drastis. Rumah yang dulu riuh oleh suara suami kini hening tak bernyawa. Sepulang sekolah, ia hanya disambut dinding bisu dan udara dingin. Di malam hari, ia sering menangis di balik selimut, meratapi kesepian yang semakin menggigit. Namun, sekuat-kuatnya seorang wanita, ada kalanya hatinya rapuh. Dan Bu Maya tahu, kesepian adalah musuh yang bisa sangat mematikan pelan tapi pasti. Di sekolah, Bu Maya selalu berusaha tampil profesional. Ramah, sabar, dan dicintai para siswa. Banyak guru memujinya, banyak siswa mengidolakannya. Tapi siapa sangka, di balik semua itu, hatinya tengah mencari sandaran walau kadang tak tahu kemana harus bersandar. Hingga suatu hari, di kelas 3 IPA 1, ada seorang siswa yang menarik perhatiannya. Namanya Ilham, siswa yang terkenal paling pintar di sekolah. Rajin, pendiam, dan punya mimpi besar untuk menjadi ilmuwan. Ilham bukan tipe anak yang suka membuang waktu untuk hal-hal remeh. Ia selalu terlihat serius dan tekun. Ia sering bertanya di kelas. Bahkan setelah pelajaran selesai, ia akan datang ke ruang guru hanya untuk berdiskusi soal materi yang belum ia pahami. Bu Maya, boleh saya tanya soal hukum Newton? Saya masih bingung. Boleh, Ilham. Duduk sini. Kita bahas pelan-pelannya. Itulah awal mula percakapan yang tak lagi hanya soal pelajaran. Hari demi hari, diskusi mereka semakin intens. Dari sekadar jam istirahat di perpustakaan hingga pulang sekolah, mereka semakin sering bertemu. Tapi semua itu dalam batas profesional. Atau setidaknya itulah yang Bu Maya pikirkan di awal. Ilham pun semakin terbuka. Ia mulai bercerita soal keluarganya, cita-citanya, dan sesekali menyelipkan candaan kecil yang membuat Bu Maya tertawa. Tawa itu sudah lama tidak terdengar dari bibir Bu Maya. Tawa yang tulus. Tawa yang menyembuhkan luka. Dan di sanalah bibit-bibit rasa mulai tumbuh diam-diam, perlahan. Namun pasti, Bu Maya tak pernah berniat menyukai Ilham. Ia tahu batasnya. Tapi setiap tatapan mata Ilham yang tulus, perhatian kecilnya, cara dia menghargai setiap kata Bu Maya, membuat hatinya yang beku seolah mencair sedikit demi sedikit. Ilham, kamu mirip seseorang, ujar Bu Maya suatu sore, saat mereka belajar di perpustakaan. Mirip siapa? Bu. Ah, gak penting, jawab Bu Maya sambil tersenyum getir. Ia mengalihkan pandangan ke jendela, menyembunyikan gejolak perasaannya. Ilham hanya tertawa kecil. Tapi saat itu, ia tahu. Bu Maya menyimpan sesuatu yang dalam. Dan sejak saat itu, Ilham pun tak bisa membohongi dirinya sendiri.
ia mulai menaruh perhatian lebih pada gurunya yang satu ini. Hujan di luar seringkali menjadi saksi kebersamaan mereka. Gerimis seolah menjadi musik latar dari hubungan yang tak bernama ini. Sebuah cerita yang seharusnya tak pernah terjadi, namun juga tak bisa dihindari. Sore itu, langit mendung seperti ingin menangis. Dan tanpa disangka, Bu Maya meminta Ilham untuk mengantarkannya pulang. Sebuah permintaan sederhana yang ternyata mengubah segalanya. Angin berembus pelan di halaman sekolah. Langit menghitam pelan-pelan. Tanda hujan akan segera turun. Suasana begitu sepi. Semua siswa sudah pulang. Hanya Ilham dan Bu Maya yang masih duduk di perpustakaan, tenggelam dalam buku dan percakapan ringan. Ilham, kayaknya hujan sebentar lagi turun. Ucap Bu Maya sambil melirik keluar jendela. Iya, Bu. Mendung banget. Kamu bawa motor, kan? Iya, Bu. Kenapa? Boleh, anterin Ibu pulang? Ilham terdiam sejenak. Tidak menyangka permintaan itu datang dari Bu Maya. Tapi ia langsung mengangguk. Boleh banget, Bu. Dengan senang hati. Mereka berdua berjalan menyusuri lorong sekolah yang sunyi. Bu Maya menggandeng tasnya dan sesekali mengusap rambutnya yang tertiup angin. Ilham memandangi sosok gurunya itu dari samping. Ada sesuatu yang berbeda dari tatapan Bu Maya hari itu. Matanya senduh. Seperti menyimpan banyak hal yang tak bisa diucapkan. Dalam perjalanan, tak banyak kata yang terucap. Motor melaju pelan di bawah langit yang mendung. Hanya suara angin dan detak jantung Ilham yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Sesampainya di depan rumah sederhana milik Bu Maya, gerimis mulai turun. Bu Maya menepuk bahu Ilham pelan. Masuk dulu aja ya, Ilham. Nggak enak juga kamu langsung pulang. Basah kena hujan. Ilham sempat ragu. Tapi ia tak bisa menolak. Rasa hormatnya pada Bu Maya terlalu besar. Iya, Bu. Ia memarkir motor, lalu masuk ke rumah itu. Aroma kayu dan bunga melati menyambutnya. Ruang tamunya bersih. Hangat, tapi terasa sunyi. Duduk dulu ya, Ilham. Ibu bikin teh dulu. Ilham duduk di sofa sambil melihat sekeliling. Banyak foto-foto Bu Maya bersama keluarganya, tapi tak satupun foto pria yang tampak seperti suami. Ia baru sadar betapa sepi rumah itu. Beberapa menit kemudian, Bu Maya datang membawa 2 gelas teh hangat. Makasih, Bu. Sama-sama. Jawabnya pelan. Matanya memandangi Ilham. Lama. Sunyi. Hanya suara hujan yang terdengar di luar. Ilham merasa janggal. Pandangan Bu Maya tak seperti biasanya. Ada sesuatu yang berbeda. Ia terlihat gelisah. Jari-jarinya gemetar memegang cangkir. Dan akhirnya, kalimat itu keluar. Ilham, kamu tahu enggak? Kamu membuat ibu merasa hidup lagi. Ilham terkejut. Maksudnya, Bu? Bu Maya meletakkan cangkirnya. Ia menatap Ilham dalam-dalam. Ibu enggak tahu harus mulai dari mana. Tapi, ibu suka sama kamu, Ilham. Ibu tahu ini salah. Tapi ibu enggak bisa bohong sama perasaan ibu. Ilham membisu. Dadanya sesak. Matanya menatap wanita yang selama ini ia hormati, kini berkata jujur tentang perasaannya. Semua terasa kabur. Seolah waktu berhenti sejenak. Ilham, kamu enggak harus jawab sekarang. Ibu cuma pengen kamu tahu. Suara Bu Maya bergetar. Ilham menunduk, bingung.
Haruskah ia pergi? Haruskah ia menolak? Tapi di luar hujan. Dan di depan matanya, gurunya, wanita yang telah membimbingnya, kini sedang jujur sepenuh hati. Dengan suara pelan, nyaris berbisik, Ilham menjawab, "Bu, jujur, saya juga nyaman sama ibu." Dan sejak hari itu, batas di antara mereka perlahan mulai kabur. Hari-hari berlalu, hubungan mereka berkembang dalam diam. Tak ada yang tahu. Tak ada yang curiga. Di sekolah, mereka tetap seperti biasa, guru dan murid. Tapi di luar jam sekolah, mereka seperti dua insan yang saling melengkapi. Mereka sering bertemu di rumah Bu Maya, di hari libur, di akhir pekan. Ilham membantu Bu Maya merapikan taman, mengganti lampu, atau sekadar menemani makan siang. Di balik semua itu, hati mereka semakin terikat. "Aku senang banget kalau kamu di sini. Ilham, rumah ini jadi terasa hidup lagi. Saya juga senang bisa nemenin ibu." Namun, sekuat apapun mereka menyembunyikan, rasa bersalah itu tetap ada. Setiap kali Ilham memandangi wajah teman-temannya di sekolah, ia merasa seperti sedang membohongi semua orang. Ia murid teladan. Ia contoh di mata guru-guru. Tapi tak ada yang tahu bahwa hatinya telah terikat pada gurunya sendiri. Dan bagi Bu Maya, hubungan ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, ia merasa bahagia dan hidup kembali. Tapi di sisi lain, ada rasa takut yang tak bisa ia hilangkan. Kalau orang tahu, gimana ya, Ilham? Gak akan ada yang tahu, Bu, selama kita sama-sama jaga. Beberapa bulan kemudian, ujian akhir tiba. Ilham fokus belajar. Dan berkat bimbingan Bu Maya, ia lulus dengan nilai tertinggi di sekolah. Hari kelulusan pun datang. Bu Maya berdiri di belakang panggung, menatap Ilham yang menerima penghargaan sebagai lulusan terbaik. Air matanya menetes. Bukan hanya karena bangga, tapi juga karena ketakutan akan perpisahan. Setelah acara selesai, mereka bertemu diam-diam di taman belakang sekolah. "Ibu bangga banget sama kamu. Ilham, semuanya berkat ibu. Kalau gak ada ibu, saya gak bisa sejauh ini. Tapi setelah ini, kamu akan kuliah di luar kota. Kita akan jauh." Ilham menggenggam tangan Bu Maya. "Saya gak akan ninggalin ibu. Saya akan terus hubungi ibu. Setiap hari." Bu Maya hanya bisa tersenyum sambil menahan tangis. Tak ada yang bisa ia katakan. Hubungan mereka mungkin akan segera berakhir oleh jarak. Tak semua cinta yang tumbuh diam-diam berakhir dengan bahagia. 3 bulan telah berlalu sejak hari kelulusan. Suasana sekolah mulai berubah, kelas-kelas kini diisi siswa-siswa baru, dan Bu Maya kembali menjalani hari-harinya sebagai guru seperti biasa. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada ruang kosong yang makin hari makin menganga. Ilham sudah pergi. Kuliah di luar kota. Dan meski mereka berjanji untuk tetap saling menghubungi, kenyataannya, pesan-pesan dari Bu Maya makin hari makin tak terbalas. Awalnya hanya sehari, lalu 2 hari, hingga akhirnya seminggu berlalu tanpa kabar. Tak ada pesan, tak ada panggilan, tak ada suara. "Ilham, kamu sibuk ya?" "Nggak apa-apa, ibu ngerti." Pesan itu dikirim, tapi tak pernah dibaca. Bu Maya mulai gelisah. Setiap hari ia menatap ponsel, berharap ada balasan. Tapi hanya notifikasi grup guru yang masuk. Rasa sepi itu kembali datang, bahkan lebih menyakitkan dari sebelumnya. Karena kali ini ada satu hal yang berbeda, tubuhnya. Ia mulai merasa aneh. Mual setiap pagi, tubuh terasa lelah meski hanya berdiri sebentar. Pakaian-pakaian longgarnya mulai terasa sempit.
Awalnya ia berpikir itu hanya kelelahan atau pola makan yang buruk. Tapi ketika ia melihat kalender, sudah lebih dari 2 bulan, aku belum haid, jantung Bu Maya berdegup kencang. Ia membeli test pack diam-diam di apotek kecil, menutup wajahnya dengan masker dan topi. Di kamar mandi rumahnya, tangannya gemetar saat membuka bungkus alat itu. Detik demi detik terasa sangat panjang. Garis 2, tangannya lemas, tubuhnya gemetar hebat, napasnya memburu. Ia terduduk di lantai kamar mandi sambil menahan tangis. Ya Allah, aku hamil. Pagi itu, dunia seakan runtuh. Ia terdiam lama di depan cermin, menatap dirinya sendiri, seorang guru, seorang janda, dan sekarang seorang wanita hamil tanpa suami. Air matanya mengalir deras. Malam harinya, Bu Maya memberanikan diri menghubungi Ilham lagi. Ilham, tolong baca pesan ibu. Ini penting. Sangat penting. Ibu butuh kamu, namun tak ada jawaban. Dan pada hari berikutnya, Ilham, ibu hamil. Ibu nggak tahu harus ngomong ke siapa. Ibu nggak nyalahin kamu. Ibu cuma bingung, lagi dan lagi tak ada jawaban, bahkan tak pernah dibaca. Tak ada balasan. Tak ada reaksi. Hanya hening, seperti berbicara dengan tembok. Bu Maya duduk sendirian di ranjangnya malam itu, sambil memeluk bantal dan menahan tangis yang tak lagi bisa ditahan. Kenapa kamu ninggalin ibu di saat ibu paling butuh kamu? Hari-hari setelah itu terasa sangat berat. Di sekolah, ia mulai lemas. Beberapa guru bertanya apakah ia sakit. Beberapa murid memperhatikan perubahan bentuk tubuhnya. Tapi ia terus menutupi semuanya dengan pakaian longgar dan alasan kelelahan. Ia bahkan sempat ke rumah sakit, diam-diam, memeriksakan kandungannya. Usia kandungan sekitar 12 minggu. Bu, ibu sehat, bayinya juga. Kalimat dokter itu bagai pedang bermata dua. Tangisnya pecah di ruang tunggu. Ia menutup wajah dengan tangan, membayangkan masa depan yang tidak ia pahami. Ilham, kamu di mana? Kamu bahkan belum tahu anakmu tumbuh dalam perut ibu. Puncak kehancuran emosinya terjadi saat malam itu. Ia melihat Instagram Ilham yang tak ia buka berhari-hari. Ia memaksa membuat akun baru karena sebelumnya Ilham sudah memblokirnya. Dan di sana, ia melihat Ilham tertawa dengan teman-temannya. Ada foto-foto kampus, nongkrong di kafe, bermain gitar, selfie dengan mahasiswi lain. Semuanya tanpa beban. Sementara Bu Maya, setiap malam menangis, setiap pagi mual, setiap hari membawa rahasia yang ia kubur dalam-dalam. Begitu cepat kamu lupakan semua, Ilham, padahal kamu pernah berjanji nggak akan ninggalin. Ia mengetik pesan dengan mata basah. Ilham, aku nggak minta kamu bertanggung jawab. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku mengandung anakmu. Aku akan jaga dia, meskipun aku harus sendiri. Tapi aku mohon, jangan perlakukan aku seolah aku nggak pernah ada. Pesan itu pun tak terkirim. Akun Bu Maya yang baru langsung diblokir begitu terlihat. Saat itu juga, Bu Maya tahu, Ilham telah memilih untuk benar-benar menghapusnya dari hidupnya. Waktu terus berjalan. Kandungannya semakin membesar. Ia mulai jarang masuk sekolah dan akhirnya memutuskan cuti dengan alasan kesehatan. Isu pun mulai menyebar perlahan, walau tak ada yang berani bertanya langsung. Beberapa guru mulai berbisik-bisik. Beberapa tetangga menatap curiga. Tapi Bu Maya hanya diam. Ia menutup diri. Ia memilih menjalani semuanya sendiri. Di kamar yang sepi, ia duduk di kursi goyang sambil memegangi perutnya yang mulai membuncit. Maaf ya, Nak,
ibu nggak bisa kasih kamu sosok ayah. Tapi ibu janji, ibu akan jaga kamu, walaupun dunia ini nggak adil buat kita. Suatu malam, ketika hujan turun deras, seperti malam saat ia pertama kali mengajak Ilham masuk rumahnya, Bu Maya kembali duduk di depan jendela. Kini perutnya besar. Tangannya mengusap lembut perutnya sambil menahan isak. Ia menuliskan surat, bukan untuk Ilham, tapi untuk dirinya sendiri, untuk mengikhlaskan semuanya. Maya, kamu pernah mencintai seseorang karena luka. Tapi kamu lupa, luka yang belum sembuh tak bisa dijadikan dasar untuk berharap. Sekarang kamu harus bangkit, bukan untuk dia, tapi untuk hidupmu, dan untuk anakmu yang tak pernah salah. Waktu tak pernah bisa membalikan yang telah terjadi, tapi waktu bisa menyembuhkan jika kita belajar untuk ikhlas. Hari-hari Bu Maya kini tak lagi sama. Perutnya makin membesar, tubuhnya lelah, dan emosinya naik turun. Tapi tak ada yang lebih berat daripada rasa sendiri yang harus ia hadapi setiap hari. Tak ada Ilham. Tak ada kabar. Tak ada pelukan hangat. Hanya dinding yang bisu dan bantal yang basah setiap malam. Tetangga mulai bergosip. Beberapa bahkan terang-terangan mencibir. Loh, dia kan janda. Masa belum nikah lagi? Udah hamil? Jangan-jangan pacaran sama laki-laki muda. Tuh, pantas sekarang jarang ngajar. Tapi Bu Maya hanya menunduk. Diam. Ia tak membela diri, tak juga menjelaskan. Ia tahu tak ada gunanya bicara pada telinga yang hanya ingin menghukum tanpa mengerti. Di saat dunia menghakimi, hanya satu yang bisa memberinya semangat. Calon bayi yang ada di dalam kandungannya. Malam demi malam, ia ajak bicara bayinya. Nak, maafin ibu. Ya, ibu gak sempurna, tapi kamu adalah anugerah, bukan kesalahan. Jangan dengar omongan orang-orang. Ibu janji akan jagain kamu sekuat tenaga. Dan akhirnya, pada malam yang sunyi, dengan derai hujan di luar jendela, tangis pertama itu terdengar. Bu Maya melahirkan seorang bayi laki-laki mungil yang sehat dan sempurna. Dokter menyodorkan bayi itu ke pelukannya. Ibu Maya, selamat ya. Ini putra ibu. Air mata Bu Maya mengalir deras. Ia tak kuasa menahan haru. Dipeluknya bayi itu erat-erat sambil berbisik. Selamat datang di dunia. Nak, ibu janji kamu gak akan pernah merasa kurang cinta. Waktu berjalan, Bu Maya kembali mengajar setelah cuti panjang. Kini ia tak lagi peduli pada pandangan orang. Ia membawa bayinya sendiri ke rumah ibunya yang tinggal di desa dan setiap akhir pekan ia pulang untuk menyusuinya. Beberapa guru mulai paham. Sebagian memilih diam, sebagian lagi justru mulai menghargainya. Ia tak tumbang. Ia berdiri. Sendiri. Tapi kuat. Suatu hari, ia kembali membuka laptopnya untuk memeriksa email. Di sana terselip sebuah nama yang membuat dadanya sesak. Ilham Ramadan. Subjeknya hanya satu kata. Maaf. Dengan tangan gemetar, Bu Maya membuka email itu. Bu Maya, maafkan saya karena menghilang. Saya pengecut. Saya takut. Saya malu. Tapi sekarang saya sadar saya telah menyakiti satu-satunya orang yang paling berarti dalam hidup saya. Saya dengar dari teman lama bahwa ibu hamil. Saya tak tahu harus bilang apa. Saya hanya bisa minta maaf. Saya ingin bertanggung jawab. Kalau ibu izinkan, saya ingin melihat anak kita walau hanya dari jauh. Bu Maya menatap layar itu lama sekali. Matanya panas. Tapi bukan karena marah. Bukan karena dendam.
Tapi karena lega, ia menulis balasan pendek. Terima kasih sudah berani mengakui. Tapi kamu tak perlu datang. Anakku baik-baik saja. Aku sudah memaafkanmu jauh sebelum kamu minta maaf. Jangan khawatir. Aku akan menjaganya. Dan kamu, jaga dirimu juga. Ia menutup laptop itu dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia tersenyum benar-benar tersenyum dari hati. Kini, setiap pagi, Bu Maya berangkat mengajar dengan lebih ringan. Ia tak lagi merasa sendiri. Di dalam tas kecilnya, selalu ada satu foto mungil yang ia bawa kemana-mana. Foto anaknya. Para siswa mencintainya lebih dari sebelumnya. Ia jadi lebih sabar, lebih bijak, dan lebih memahami arti luka pada setiap orang. Bu Maya sekarang beda, ya? Kenapa? Ilham kecil sering datang ke sekolah, ya? Lucu banget anaknya. Bu Maya, boleh saya bantu bawakan tasnya? Semua melihat perubahan. Tapi tak banyak yang tahu luka besar yang ia lalui. Dalam hidup, kadang cinta hadir di waktu dan tempat yang salah. Tapi bukan cinta yang salah, hanya jalan yang belum benar. Bu Maya pernah jatuh sangat dalam. Tapi ia memilih bangkit. Bukan karena ingin terlihat kuat, tapi karena ada satu jiwa kecil yang harus ia lindungi dengan seluruh jiwa dan raganya. Dan disitulah kekuatan seorang ibu diuji. Dan Bu Maya melewati semua dengan sangat luar biasa.